Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al, al-munfaridi bil azamati wal jalal, al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, usikum ibadallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya awali dengan sebuah nukilan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dialog antara seorang sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam majlis beliau. Dialog ini berangkat dari pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah. Qala, berkata ia, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Atuhlakul qaryatu wa fiha salihun ya Rasulullah. Apakah akan dihancur binasakan satu kampung, satu masyarakat, satu bangsa, wa fiha salihun, sedangkan di dalam masyarakat itu banyak orang-orang soleh? Jadi apakah satu kampung, satu masyarakat, satu bangsa akan dihancurkan oleh Allah meskipun di dalam kampung itu banyak orang-orang yang saleh? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am tuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Benar, kata Nabi, kampung itu akan dihancurkan juga oleh Allah, masyarakat dan bangsa itu pun akan dihancurkan oleh Allah meskipun di dalamnya banyak orang-orang yang saleh. Barangkali jangankan kita terheran-heran dengan jawaban ini, sahabat itu saja terheran-heran dengan jawaban Rasul, sehingga sahabat itu bertanya lagi, bima ya Rasulullah, karena sebab apa kok orang-orang soleh di negara itu dihancurkan juga oleh Allah? Bima ya Rasulullah, karena sebab apa mereka kok dihancurkan? Mari sama-sama kita dengarkan jawaban Rasulullah. Bisa jadi dua hal ini belum kita lakukan. Kata Nabi, bisukutihim, karena sebab diamnya mereka orang-orang soleh itu, watahawunihim, dan menganggap entengnya orang-orang soleh itu, an ma'asillah, semua kedurhakaan yang terjadi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kedurhakaan terjadi terhadap Allah didiamkan dan dianggap enteng saja oleh orang-orang soleh. Maka dua hal ini bisa jadi kita belum lakukan, sehingga kita ikut dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ketika komitmen amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan oleh umat Islam semata-mata biar wa ulaika humul muflihun. Jadi tidak boleh mendiamkan kezaliman, kecurangan, kebohongan, kemunafikan. Makanya ketika ada stigma tuduhan umat Islam ini sering bikin gaduh, saya ikut menjawab, bukan umat Islam yang bikin gaduh. Amar ma'ruf nahi munkar itu konteks doktrin utama umat Islam. Maka umat Islam tidak pernah akan diam kalau ada kezaliman, kecurangan, kebohongan yang terus terulang-ulang terjadinya. Umat akan bereaksi. Jadi stigma kita ini sering bikin kegaduhan, mereka yang bikin kegaduhan. Karena ketika ada kezaliman, kemunafikan, kebohongan, umat Islam tidak pernah akan diam. Inilah karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahudi itu digambarkan oleh Allah dalam wahum la yatanahawna am munkarin fa'alu. Orang-orang Yahudi itu tidak saling mencegah kalau ada kemungkaran terjadi di antara mereka, padahal masing-masing saja. Itu Yahudi. Nasrani menyembunyikan kebenaran. Umat Islam bukan hanya memperlihatkan, justru memperjuangkan dan membela kebenaran. Ini yang Rasul katakan, la tazalu ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa umatku itu kata Nabi membela dan memperjuangkan kebenaran. Jadi jangan heran kalau selalu ada reaksi dari umat Islam terhadap kezaliman, kemunafikan,
kebohongan, akan ada reaksi. Karena itu karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dicatat oleh pihak-pihak tertentu. Kita tidak ingin membuat kegaduhan. Justru umat Islam itu dibuat gaduh oleh orang-orang yang selalu bohong, makar, zalim dan sebagainya. Maka pergerakan-pergerakan umat untuk menentang kebohongan, kezaliman dan lain sebagainya selalu ada sampai hari kiamat. Karena Nabi katakan la tazalu ummati zahirina lal haq. Umatku senantiasa berpihak membela kebenaran. Bukan hanya menyuarakan tapi membela kebenaran, taruhan nyawa pun sekali. Bahkan Nabi katakan afdalul jihad, jihad yang paling afdal itu bukan gemerincing pedang di medan pertempuran. Afdalul jihad qaulu haqqin inda sultanin zalim. Kata Nabi, jihad yang paling afdal itu bukan gemerincing pedang di medan perang, tapi berkata benar di hadapan penguasa yang qaulu haqqin inda sultanin zalimin. Karena janji-janji sorga dari Allah Subhanahu bagi orang-orang yang mati syahid inilah yang kemudian membuat umat Islam selalu bereaksi setiap kali ada kezaliman, kebohongan, kecurangan, kemunikan dan sebagainya. Jadi siap-siap dihancurkan oleh Allah kalau kita mendiami saja segala kemungkaran, kedurhakaan yang terjadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata wa ulaika humul muflihun. Tidak ada keinginan lain kecuali kita membawa keselamatan bangsa dan negara, maka konteks amar ma'ruf nahi munkar selalu ditegakkan. Karena kalau kemungkaran dilakukan dan didiamkan saja, Allah akan hancurkan termasuk orang-orang soleh. Jadi ternyata kesolehan kita tidak bisa menjamin keselamatan kita dari azab yang Allah akan timpakan kepada kita selama kita tidak ada komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika Nabi katakan na'am tuhlakul qaryah wa fihas salihun, benar kampung itu akan dihancurkan juga oleh Allah meskipun di dalamnya banyak orang-orang soleh. Jadi istimbatnya sebenarnya kesolehan kita tidak bisa menjamin keselamatan kita dari adab yang Allah akan berikan kepada orang-orang di kampung itu meskipun orang-orang soleh. Bab belum ada yang dilakukan, selama komitmen amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan, maka tetap siap untuk menjadi bagian yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian dilakukan oleh umat Islam, amar ma'ruf nahi munkar tiada henti untuk disurahkan. Maka saya katakan tidak pernah akan hilang. Jadi percuma saja orang-orang itu melarang umat untuk amar, selalu akan ada. Karena janji Nabi la tazalu ummati zahirina, maka jangan diam saja. Jangan diam, ikut memberikan reaksi, minimal kritikan terhadap orang-orang yang zalim, yang makar, yang munafik dan lain sebagainya. Maka ketika ketidakadilan tidak ditegakkan, pasti ada reaksi. Kalau kezaliman terus dilakukan, pasti ada reaksi. Kalau ada kecurangan, kebohongan yang terus tiada henti-hentinya, pasti ada reaksi dari iman. Bukan semata-mata apa, kecuali untuk wa ulaika humul muflihun. Dan ini pun tidak semuanya, karena Allah katakan wal takum minkum, dan hendaklah ada sebagian dari kalian, enggak usah semuanya turun untuk amar ma'ruf. Wal takum minkum, hendaklah ada, minkum tu litab'id, hendaklah ada sebagian dari kalian ummah yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, semata-mata untuk membawa wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan inilah suara umat yang harus kita suarakan terus demi keselamatan bersama sampai wa ulaika humul muflihun.